Pemirsa, siswa sekolah menengah atas beramai-ramai lakukan demonstrasi. Bukan tanpa alasan, karena pihak sekolah melakukan kelalaian. Para siswa kehilangan salah satu kesempatan untuk melangkah ke perguruan tinggi. Selain itu, perkembangan teknologi rupa-rupanya mulai digunakan untuk merugikan warga. Penggunaan deepfake yang menyerupai pemimpin negara nyatanya bisa menjerat warga dalam tipu daya. Pemirsa, saya Yudi Handoyo. Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan berunjuk rasa di halaman sekolah. Mereka kecewa dengan kinerja sekolah yang lalai memasukkan data siswa berprestasi untuk ikut seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi aksi yang Anda lihat ini, pemirsa, ini terjadi pagi tadi. Ratusan siswa berkumpul di halaman sekolah dan mereka mengecam kepala sekolahnya. Dinilai bertanggung jawab atas gagalnya siswa berprestasi di MAN 2 Model Medan ikut SNBP. Sebanyak 332 siswa MAN 2 Model Medan awalnya dinyatakan memenuhi syarat ikut SNBP. Tapi di aplikasi SNBP, maksud kami di aplikasi SNPMB, ratusan siswa berstatus tidak selesai. Sementara pihak sekolah alasannya adalah pengisian data nilai terjadi kesalahan dan jaringan internet tidak stabil, jadi membuat pemasukan data gagal. Namun para siswa kini menunggu kejelasan yang sebenarnya terkait keikutsertaan mereka di SNBP tahun ini. Ketika besok orang tua kalian rapat dengan ke sekolah, mohon sampaikan apa yang kalian sampaikan kepada orang tua agar orang tua ngomong ke pihak sekolah apa yang kita inginkan. Tidak hanya di Medan, pemirsa, ratusan siswa SMKN 1 Depok Tapos menggelar aksi unjuk rasa terkait keterlambatan pihak sekolah memasukkan data di sistem PDSS. Akibatnya ratusan siswa terancam gagal masuk universitas lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Tadamu saya tahu bu, bapak saya memang gitu bu. Dari dulu saya tahu. Ya bapak itu memang gitu. Memang gitu Pak Endang, saya tahu bu. Lebih dari 100 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah melakukan aksi protes kepada pihak sekolah. Hal ini karena sekolah diduga lalai dalam mengisi daftar siswa pada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun ajaran 2024-2025. Akibatnya para siswa ini terancam tidak dapat masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP. Yang rasa kesal saya tu bang, gini benda ni dari bulan Desember. Bisa-bisa sampai Januari, sampai Februari belum selesai. Jangka waktu tu panjang. Dia nyuruh siswa buat cepat akun kalau memang nak kuliah. Justru dia yang telah buat akun. Macam manalah? Kita tak kesal. Atas kekisruhan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat akan memberikan sanksi kepada guru SMAN 1 Mempawah yang lalai dalam mengisi data SNBP siswanya. Kuliah ya? Waktu PPDS tanggal 9, sedangkan kita baru datang tanggal 22. Itu dari tanggal 9 ke tanggal 2 ngapain aja? Pihak sekolah jawabannya apa? Aksi protes juga dilakukan ratusan siswa dan orang tua SMA Negeri 4 Karawang, Jawa Barat. Protes dipicu oleh dugaan keterlambatan pihak sekolah untuk menginput data SNBP yang membuat lebih dari 100 siswa terancam kehilangan kesempatan untuk masuk universitas negeri lewat jalur SNBP. Para orang tua mendesak pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat untuk segera mencari solusi agar nasib akademik siswa tidak terancam. Faktornya apa saja, Bu? Sementara itu, sebuah video yang memperlihatkan seorang guru MAN 1 Lamongan yang menggebrak meja viral di media sosial. Aksi gebrak meja dipicu oleh protes siswa yang mempertanyakan data eligible atau data siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti SNBP.
Karena data belum diinput pihak sekolah mengakibatkan 22 siswa terancam tak bisa kuliah lewat jalur SNBP. Proses pendaftaran nasional berdasarkan prestasi atau SNBP menjadi momen krusial bagi siswa kelas 3 SMA yang ingin berkuliah. Persyaratan SNBP melibatkan berbagai tahapan dan syarat yang harus dipenuhi atau disubmit pihak sekolah, mulai dari akademis, nilai ujian, serta informasi yang relevan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025 tengah dimulai. SNBP diperuntukkan bagi siswa SMA, SMK, dan MA yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri tanpa harus ikut ujian tertulis. Lalu sebenarnya apa saja syarat pendaftar dan tahapan penting dalam SNBP 2025? Berikut informasinya. Pemirsa, Indonesia terus menjalani komunikasi dengan Inggris tentang rencana pemulangan predator seksual Reinhard Sinaga. Pemulangan Reinhard ini merupakan permintaan orang tuanya untuk melanjutkan hukumannya di tanah air. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk memulangkan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reinhard Sinaga dari Inggris ke tanah air. Upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reinhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia. Kemenko Kumham Impas mengklaim pemulangan Reinhard berbeda dengan pemulangan narapidana dari negara lain, karena pemulangan ini sebagai pertukaran narapidana. Tentu kita sebagai sebuah negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi semua warga negara kita di luar negeri kita lindungi kepentingannya, meskipun yang bersangkutan itu melakukan kesalahan dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan dari negara yang bersangkutan. Soal salah itu soal lain, tapi sebagai warga negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Reinhard Sinaga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada 2020. Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017. Ia harus menjalani minimal 40 tahun bui atas kejahatan itu. Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reinhard menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire. Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat. Baru-baru ini, Reinhard dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain. Ia dikeroyok karena kejahatan yang dilakukannya. Bersama kami di Sindo Prime, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penipuan video deepfake pejabat negara yang diproduksi menggunakan kecerdasan buatan. Polisi menangkap seorang pelaku berinisial JS di wilayah Lampung. Modus pelaku dengan menggunakan teknologi deepfake berwajah Presiden Prabowo Subianto dan Sri Mulyani. Pada tanggal 4 Februari 2025, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengamankan tersangka inisial JS, 25 tahun, yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Jadi Provinsi Lampung ini sama dengan tersangka yang sebelumnya dilakukan penangkapan. Tersangka menggunakan modus operandi dengan menggugah dan menyebarluaskan video di platform media sosial Instagram, memanfaatkan teknologi deepfake.
yang dalam aktivitasnya menggunakan foto dan suara yang menyerupai Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang hal ini dilakukan agar tampak seolah mereka menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terkait beredarnya video deepfake yang menampilkan Ibu Sri Mulyani, video tersebut diambil dari 2 kegiatan resmi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, yaitu 1. Kegiatan Festival Transformasi yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2020. Talkshow yang kedua, Talkshow Neraca Komunitas pada tanggal 30 Mei 2022. Penangkapan terhadap pelaku kejahatan deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang berhasil ditangkap oleh Ditbid Cyber Bareskrim Polri pada tanggal 16 Januari 2025 dengan tersangka EMA. Tersangka JS memperoleh video dengan cara mengunduh postingan video deepfake yang terdapat di akun Instagram milik orang lain. Dengan proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci, yaitu Prabowo giveaway. Dan setelah mendapatkan video tersebut, tersangka menggugahnya ke akun Instagram Indo Berbagi 2025 yang dikelola oleh tersangka dengan jumlah followers kurang lebih 9.399. Yang dalam video diunggah tersebut, tersangka mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi dengan harapan menarik perhatian masyarakat untuk menghubungi tersangka, yang kemudian diarahkan oleh tersangka agar mengisi pendaftaran penerima bantuan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sengketa lahan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan diwarnai adu mulut antara ahli waris lahan dan pihak keamanan. Ketegangan ini membuat polisi dan petugas BPN turun tangan untuk menengahi keributan. Polisi cuma ngamanin, Pak. Polisi cuma ngamanin, jangan mihak, Pak, jangan mihak. Ketegangan terjadi antara beberapa penjaga yang melarang masuk pemilik ke dalam area tanah sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adu mulut, bahkan nyaris baku hantam terjadi antar keluarga ahli waris dengan pihak pengklaim. Pihak pertama mengklaim telah menempati lahan itu sejak tahun 1970-an. Yang mengaku namanya Ridwan dan Husin, pihak dari Atom Bisin. Yang mengklaim tanah di sini. Percayaan kami satu, saat mereka pindah ke tempat lain, ada tanah kosong di sini menurut mereka 3.000 sekian. Kenapa nggak dari tahun 75 penempatin di sini? Karena kami sebenarnya dari tahun 1978. Akibat kisruh sengketa lahan ini, BPN dan Kepolisian Jakarta Selatan ikut turun tangan menengahi kedua pihak. Petugas langsung mengecek fisik tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Pangan di dalam pencocokan datanya. Pencocokan data. Belum hanya menanyakan apakah objek yang menjadi dipersiapkan di letaknya di sini. Kami berdasarkan data di peta saja. Memang yang ditunjukkan posisinya ini, memang tanah ini belum sertifikat. Sementara kasus sengketa lahan ini akan dikaji kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran adanya dugaan mafia tanah yang melegalkan tanah warga tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid meninjau lokasi tanah warga yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang pagi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, ditemukan 5 sertifikat tanah warga yang dianggap sah dan tidak bermasalah karena tidak berada di peta eksekusi. Uangnya boleh utang, boleh minjem sama ibu guru. Ya, baik, teman-teman ya. Pasca eksekusi tanah yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang di wilayah Kampung Bulu, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mendatangi tanah warga yang terkena eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Pihaknya memeriksa 5 sertifikat tanah milik warga dan dianggap sah karena tidak termasuk di dalam peta eksekusi. Ya, almarhum. Ini asli Jogja. Oh, asli Jogja. Ya. Itu kan Jogja. Anu, Bekasi. suami Jogja, saya Palembang. Oh, Palembang. Oh, gitu. Wong Kitogalo.
Nusron Wahid menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cikarang harus lebih teliti melakukan eksekusi tanah warga dan lebih berhati-hati karena harus sesuai dengan lokasi peta eksekusi. ATR BPN memastikan 5 tanah milik warga yang terkena eksekusi akan diperjuangkan dan akan menjembatani ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengganti rumah para warga yang sudah dieksekusi. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MK. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Sementara itu, menurut salah satu warga yang tanahnya terkena eksekusi seluas 230 meter persegi, merasa senang dengan kedatangan Menteri ATR BPN ke lokasi eksekusi karena dianggap telah memperjuangkan 5 orang warga yang memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama 30 tahun. Mungkin mau memperhatikan saya anak kecil. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Saya sangat terbantu sekali. Untuk kita bertahan hidup lah. Kita punya rumah. Dalam kesempatan ini, Nusron Wahid juga meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang dan BPN Kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang terkait 5 sertifikat warga yang dieksekusi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi, iNews melaporkan. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri terkait dugaan pemerasan terhadap anak bos Prodia hari ini. Kasus ini pemirsa dipantau oleh Kompolnas langsung, termasuk proses hukum yang berjalan terhadap seluruh terduga pelanggar etik. Kompolnas membeberkan dugaan kasus pemerasan yang menjerat AKBP Bintoro. Total ada 5 terduga pelanggar yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan etik. Mereka adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, AKBP Goko Galesung, mantan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, dan seorang Ibda berinisial N. Kasus ini dipantau oleh Kompolnas, termasuk proses hukum yang berjalan terhadap seluruh terduga pelanggar etik. Kompolnas juga menyoroti soal lambatnya proses penanganan, dugaan aliran dana, hingga keterlambatan berbagai pihak. Sebanyak 21 saksi akan dihadirkan untuk sidang etik AKBP Bintoro. Sementara dalam kasus ini juga ada peran seseorang yang diduga melakukan penyuapan kepada AKBP Bintoro dan teman-teman. Kalau ditanya lebih dalam lagi, karena masuk ya ke WA saya, ditanya apakah ini lebih dekat ke pemerasan ataukah ini lebih dekat ke penyuapan. Kalau kita lihat struktur cerita, tapi memang harus diuji, ini lebih dekat dengan penyuapan. Sehingga memang peran non anggota kepolisian sangat signifikan. Dan ini nanti semoga dia datang gitu ya, untuk bisa diperiksa. Tapi yang pasti tadi diumumkan kurang lebih akan dipanggil 21 saksi yang akan diperiksa untuk satu tersangka AKBP B. Kompolnas terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Bitpropam Polda Metro Jaya yang dalam hal ini bertindak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik AKBP Bintoro dan kawan-kawan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali dilanjutkan pagi tadi. Tim kuasa hukum Hasto menghadirkan 6 saksi dari ahli pidana dan ahli tata negara. Pemirsa, 6 saksi yang dihadirkan diantaranya Hairul Yuda, Jamin Ginting, Marus Ali. Mereka merupakan ahli pidana. Sementara ahli tata negara adalah Muarar Siahaan yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pihak kuasa hukum menyiapkan 8 saksi namun baru akan dihadirkan sesuai kebutuhan saat sidang. Tim kuasa hukum menilai status tersangka dari KPK pada Hasto Kristianto cacat hukum. Selain itu ada pernyataan jika Hasto membantu Harun Masiku yang seluruhnya tidak benar dan sudah dibuktikan. Pihak kuasa hukum juga membantah pernyataan KPK jika di ponsel Hasto Kristianto ada nomor Harun Masiku.
Kami melihat bahwa kemarin struktur dari jawaban yang disampaikan oleh pihak KPK, pertama adalah mereka melakukan eksepsi, kedua menyampaikan kronologis. Nah, kronologis ini yang menurut kami, ini yang kronologis versi yang mana ini? Kita harus hormat terhadap hukum kalau yang sah itu adalah putusan pengadilan. Jadi kalau seandainya sudah ada putusan hukum di pengadilan, kemudian ada lagi dikembangkan atau dibuatkan narasi-narasi yang baru. Nah, ini yang membuat kami melihat bahwa terjadi kebingungan hukum. Tentunya dalam hal ini juga ada disampaikan kemarin di dalam handphone Mas Hasto Kristianto itu menyimpan nomor Harun Masiku. Perlu kita sampaikan itu tidak benar. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, aksi vandalisme bertuliskan Adili Jokowi banyak bermunculan di sejumlah lokasi di berbagai kota, pemirsa. Ya, ini adalah tulisan-tulisan vandalisme, coretan dinding Adili Jokowi. Ternyata kembali mewarnai dan menghebohkan sudut-sudut kota Jakarta. Aksi vandalisme ini kembali ramai setelah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP memasukkan nama Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dalam daftar nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024. Coretan dinding ini merupakan bentuk ekspresi sebagian masyarakat yang menilai isu-isu terkini terkait kebijakan Presiden Jokowi di saat memimpin berkontribusi besar dalam dugaan memperburuk kejahatan terorganisir dan korupsi. Dan untuk membahas ini kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania San Salvator dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Pemirsa, kita sapa narasumber istimewa saya malam ini. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Saya ke Bang San Salvator dulu. Bang, vandalisme bertuliskan Adili Jokowi yang ada ini, saya lihat ada di Surabaya, Yogyakarta. Nah, ini kita sikapi sebagai tindakan orang iseng belaka atau ada tendensi tertentu dengan kepentingan tertentu, Bang San Salvator? Iya, terima kasih, selamat malam. Bang Rai, selamat malam. Bang Yudi, selamat malam ya. Assalamualaikum. Yang pertama perlu diketahui juga bahwa perbuatan semacam ini kan bukan pertama kali dilakukan. Sebelum-sebelumnya juga pernah dilakukan. Dan itu kita tidak tahu niatnya pelaku seperti apa. Nanti ketika pelakunya diketahui kemarin, ada beberapa oknum tapi masih sedang ditelusuri oleh pihak yang berwajib. Perbuatan ini apakah sengaja untuk menarik perhatian publik atau memang ada narasi-narasi lain yang sengaja dikembangkan. Namun terhadap perbuatan tersendiri terkait vandalisme, perbuatan itu sebenarnya itu diatur dalam undang-undang, dalam pasal bahwa perbuatan itu merusak fasilitas umum, merusak atau menghancurkan. Nah, itu di dalam undang-undang sendiri diatur apakah itu hanya perbuatan melanggarkah atau sampai pada tindak pidana. Nah, itu sementara saya pikir demikian. Baik, Bang San Salvator, apakah bentuk ekspresi ini dibiarkan saja atau harus ditelusuri dan ditangkap pelakunya karena bisa mencoreng nama baik dari Pak Jokowi dengan vandalisme Adili Jokowi ini? Vandalisme tersebut itu kan perbuatan, kita nggak tahu juga siapa yang melakukan perbuatan tersebut ya. Mau ditelusuri juga apa motifnya kira-kira. Namun sebagaimana diketahui bahwa itu kalau motifnya untuk mengganggu kestabilan politik misalnya atau mengadu domba, saya pikir mungkin bisa ditelusuri. Namun kalau hanya keisengan semata, ya kita anggap itu sebagai hiburan semata lah. Hiburan semata ya. Baik, saya ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, pertanyaan mungkin mirip.
vandalisme bertulis Adili Jokowi ini muaranya itu kalau boleh dianalisa apa sih Bang? Dan ikut momentum yang mana sehingga aksi Adili Jokowi ini ramai seperti itu Bang? Kan kalau sebetulnya ya tuntutan supaya Pak Jokowi ini katakanlah misalnya diperiksa harta kekayaannya macam-macam itu sudah berulang kali, baik dari jalan-jalan yang formil ya kan, sekarang mengarah ke jalan-jalan yang non formil gitu. Yang jalan formil itu kan misalnya dahulu sudah pernah diadukan ke KPK ya kan, kemarin diadukan lagi ke KPK. Saya kira ada 4 sampai 5 organisasi yang juga menyebutkan hal yang sama ya. Lalu terkait dengan kasus bambu di pagar bambu di Tangerang itu misalnya juga sudah ada yang melaporkan ya sampai meminta supaya aparatus negara paling tinggi ya juga pada waktu bambu itu dibuat agar diperiksa macam-macam. Di Indonesia ini kalau jalur-jalur formilnya udah ditempuh tapi kesannya tidak ada progres ya, berputar di situ-situ aja, pasti keluarnya akan keluar gitu. Gitu. Pasti akan melimpah keluar. Itu udah umumnya di Indonesia kan. Nah, dulu misalnya ketika orang minta cukuplah Pak Harto ya 6 periode, nggak usah 7 periode lagi gitu ya. Tapi lanjut terus. Nah, akhirnya ya terjadilah peristiwa 98 gitu ya. Dan juga sama ketika semua orang udah mengkritik ya kan, supaya putusan MK itu dilakukan, dijalankan ya kan, atau putusan soal yang yang berkaitan dengan putusan MA ya gitu, tapi tetap mau ditaati. Akhirnya gelombang massa datang ke DPR dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat polanya, kalau jalan-jalan formilnya kelihatan mandek, dia akan keluar gitu. Nah ini mungkin respon pada 2 hal itu. Hal pertama, mungkin orang yang melakukannya punya pandangan, ya ada kemungkinan yang seharusnya Pak Jokowi betul-betul diperiksa gitu, tapi karena jalan-jalan formilnya kelihatan mandek, ya akhirnya ya protesnya melalui jalanan itu gitu. Bang Ray, kalau boleh ambil satu contohnya mungkin kasus pagar laut misalnya. Ini berarti karena semuanya ingin bahwa juga bertanya pada saat pemerintahan Presiden Jokowi lah sertifikat-sertifikat itu keluar untuk segera ditanya ke Jokowi, Presiden ke-7 RI kita. Tapi karena tidak digubris sehingga muncul ekspresi ini. Itu salah satunya. Ya itu yang saya sebut. Itu iya yang saya sebut. Sebetulnya kan bukan hanya itu kan. Ya kan yang posisi ARPI itu, dan kan kita pernah kemarin tuh kan tanggal 7 Januari seingat saya membawa lagi kasus dugaan adanya pengumpulan kekayaan di keluarga Pak Jokowi itu supaya diperiksa KPK kan. Pasca ada rilis posisi ARPI. Tapi setelah kita itu banyak lagi yang datang ternyata ke KPK itu gitu loh. Karena saat itu kan ditantang oleh KPK, juga ditantang oleh Pak Jokowi kan. Buktikan saja kata Pak Jokowi. KPK juga menentangnya begitu. Nggak ada yang lapor nih kata KPK kan. Nah datanglah ya laporan-laporan terkait dugaan adanya pengumpulan harta yang sewajarnya untuk diperiksa gitu. Ya, tapi kan reaksi KPK sampai sekarang nggak jelas kan. Yang ada adalah dia genjot terus tuh kasusnya Hasto gitu loh. Baik. orang lihatnya gimana sih gitu kan. Padahal kasus Hasto itu kan kasus kecil lah gitu. Dibandingkan yang kita sebutkan tadi. Kasus bambu juga begitu loh ya. Ya kan, yang sekarang dari 3 aparat penegak hukum, yang kelihatan progresnya itu adalah kejaksaan. Kepolisian sama sama KPK ya sama aja, masih berlindung di prosedural gitu loh. Baik. Ya sekarang misalnya polisi belum melakukan pemanggilan, KPK apalagi. Baik, saya ke Bang San Salvator. Bang, karena ada yang menyatakan demikian, banyak yang ingin agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga diminta pertanggungjawabannya atas beberapa hal, beberapa kasus, tapi ternyata mandek sehingga reaksinya adalah muncul dengan vandalisme ini. Pendapatnya gimana Bang Salvator? Iya, saya pikir negara kita sedang berproses dalam demokrasi yang bagus lah. Ruang-ruang itu dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita untuk menjaga bangsa dan negara. Hal-hal itu kalau dilakukan demi kepentingan berbangsa dan negara,
Saya pikir itu tidak masalah. Namun apabila itu hanya kepentingan-kepentingan yang untuk merusak, mengganggu stabilitas misalnya, nah itu yang perlu kita khawatirkan, yang harus dikhawatirkan. Niatnya apa sih? Nah itu dia persoalannya. Kalau niatnya yang tadi itu disampaikan bahwa reaksinya karena kasusnya seolah mandek ketika menyeret nama Pak Jokowi, padahal dia dianggap bertanggung jawab sehingga muncul vandalisme ini, gimana Bang San Salvator? Kasus mandek itu kasus mandek yang mana? Proses hukum itu punya regulasinya, punya aturannya, tidak serta-merta running. Tidak seperti itu. Ada aturan-aturan yang harus dilalui dulu. Kalau misalnya tidak terpenuhi syarat-syaratnya, unsur-unsurnya, ya nggak bisa dijalankan juga, nggak bisa dipaksakan juga. Kan boleh, semua orang itu sah menduga, ya kan, atau mencurigai, boleh. Tidak dilarang sama sekali. Nah itu negara demokrasi, undang-undang kita menyatakan demikian, setiap orang berhak untuk melaksanakan hak demokrasinya. Namun perlu kita ketahui, kita harus waspada juga, jangan sampai hak-hak demokrasi yang diberi kebebasan itu kebablasan juga untuk kepentingan-kepentingan seremonial orang-orang ya yang untuk kepentingan diri sendiri. Baik, Bang Ray, Pak Jokowi berarti memang tidak bersalah kok sehingga hari ini ya tidak dipanggil atau tidak melakukan banyak hal karena memang secara aturannya tidak ada pemanggilan kepada beliau begitu, sehingga muncul ini hanya reaksi sebuah ekspresi yang berlebihan semata. Gimana Bang Ray? Ya iya, itu makanya kan. Dulu juga Pak Harto kan begitu kan. Dipanggil tapi nggak datang, akhirnya nggak pernah dipanggil-panggil, lalu semua orang mengatakan nggak ada tuh dugaan korupsinya Pak Harto, padahal udah ditetapkan oleh TAP MPR. Nyata-nyata di TAP MPR itu dinyatakan bahwa Orde Baru itu bagian dari produk nepotisme, korupsi dan korupsi. Gitu. Tapi ya nggak ada proses hukum. Kita udah tahu lah di Indonesia ini mengadili mantan presiden dan sebagainya itu bukan barang yang mudah gitu, barang sulit. Gitu. Tapi ya Anda mau mengatakan bahwa di zamannya Pak Harto itu memang nggak ada korupsinya gitu. Memang keluarga cendananya misalnya terbebas dari dugaan-dugaan yang seperti itu. Ya karena hukum nggak berjalan aja kepada mereka. Kenapa nggak hukum berjalan kepada mereka? Ya itu kan kita tahu kelemahan di Indonesia ini adalah kemampuan para pejabatnya melindungi pejabat gitu loh. Jadi aksi kan setingkat presiden ya. Anggota DPR aja susah, yang ada DPR-nya yang buat aturan manggil orang supaya dipecat gitu loh. Bahkan dia bisa pecat DPR sekarang ini, DPR-nya bisa pecat polisi loh gitu loh, Kapolri gitu kan, melalui revisi tatip itu ya. Anda kan tahu, makanya kan saya bilang tadi tuh. Nah, semua orang tahu kesulitan-kesulitan ini, makanya kadang-kadang implikasinya itu ke vandalisme itu, keluar gitu loh. Ada yang bentuk dalam coret-coretan, ya, dalam bentuk vandalisme, ada yang bahkan mungkin mengadukannya ke Mahkamah Internasional, ya seperti yang kemarin misalnya ke posisi RP dan sebagainya. Gitu. Karena kita mengerti kultur di Indonesia itu relatif nggak punya kultur untuk mengadili mantan pejabatnya gitu. Apalagi setingkat presiden, setingkat bupati, wali kota, gubernur, ya kan umumnya aman-aman aja. Makanya kan susah kita keluar dari tradisi korupsi itu gitu ya, kultur korupsi itu, karena setiap orang saling melindungi, khususnya para pejabat itu gitu. Tapi untuk memastikan aksi vandalisme ini memang arahnya ke sana, itu gimana Bang Ray Rangkuti? Karena kan kita nggak tahu, jangan-jangan hanya orang iseng aja gitu. Iya, iseng-isengnya kalau udah kalimat Adi Jokowi nggak adalah iseng-iseng di situ. Itu kan kalimat yang serius, ya kan. Lagi pula buat apa orang iseng membuat yang begituan gitu. Kalau kemudian keisengan itu nggak juga menambah katakanlah popularitas dia, citra dia dan sebagainya. Kan orang iseng itu kan kadang-kadang ya ingin menumbuhkan favoritisme gitu supaya dia kelihatan favorit ya di antara banyak orang. Kalau udah sedemikian marah, ya saya nggak tahu juga, saya juga kurang tahu persis apakah itu iseng macam-macam, tapi kenyataannya tuntutan supaya Pak Jokowi itu diadili, diperiksa baik secara politik maupun secara hukum itu kita tahu itu meluas gitu loh. Dari itu tadi misalnya dari laporan orang ke KPK aja
pasca OCCRP itu banyak loh gitu loh. Sekarang kasus bambu juga dilaporkan gitu loh. Baik. Dan itu fakta semua gitu ya kan. Baik. Lepas dari soal apakah yang vandalisme itu iseng macam-macam gitu. Bang San Salvator kerap menyudutkan Pak Jokowi ini, Presiden ke-7 RI ini belakangan dengan adanya vandalisme dan sebagainya. Apakah tidak ada upaya untuk supaya ini berhenti? Karena sebenarnya kan sudah tidak menjadi presiden lagi Pak Jokowi. Upaya apa yang dimaksud itu? Ya mungkinkah akan melaporkannya dari pihak-pihak pembuat vandalisme seperti ini atau seperti apa? Karena ini kalau dibiarkan khawatirnya apakah nanti akan semakin banyak vandalisme seperti ini? Terkait perbuatan yang dilakukan itu sudah diatur di Undang-Undang kalau tidak salah pasal 406 di dalam KUHP, terus kalau nggak salah pasal 170, terus pasal 28 itu diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang merusak fasilitas umum. Itu diatur, jadi tidak perlu dilaporkan. Kalau itu perbuatan menghimpit pada tindakan pidana ya ada tupoksi dari pihak lembaga negara yakni pihak kepolisian. Selama itu tidak termasuk atau tidak terpenuhi unsur untuk pihak yang berwajib melakukan tugas dan fungsinya tidak masalah. Tapi kalau perbuatan itu memang meresahkan bukan kepada mantan presiden tetapi masyarakat banyak orang sebab merusak fasilitas umum, ya itu bisa ditindak berdasarkan undang-undang tersebut. Itu karena merusak fasilitas umum ya, merugikan masyarakat umum. Nah kalau Pak Jokowinya sendiri merasa dirugikan nggak sih Bang Salvator dengan adanya ramainya ada kata-kata narasi adili Jokowi yang seperti ini? Ya narasi yang begitu mah biasa. Jangankan yang dicaci maki aja beliau biasa-biasa saja, santai. Apalagi narasi yang sedemikian rupa biasa itu mah. Narasi yang dicaci maki kemudian dikatakan segala macam hal itu juga diladenin dengan baik, dengan santai. Apalagi narasi yang hanya sekedar begitu mah, ya kita ketahui beliau kan juga tidak terlalu mengambil pusing hal-hal yang dianggap itu mengkritik, namun untuk kepentingan berbangsa dan negara, beliau sah-sah saja mengatakan itu demokrasi ya begitu. Perlukah membela diri untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang menganggap Pak Jokowi bertanggung jawab untuk beberapa hal peristiwa? Wah, kalau untuk membela diri kita nggak tahu itu. Ya, perihal bela diri kita nggak tahu apa yang harus ditindaklanjuti sama Bapak Jokowi. Namun sampai hari ini kita merasa bahwa ya itu barang biasa. Oke, baik. Bang San Salvator dan Bang Ray Rangkuti, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami di Sudut Prime. Nanti kita akan berdiskusi kembali. Selamat malam. Assalamualaikum. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam sidang, Prabowo membahas tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional melindungi segenap bangsa Indonesia. Presiden Prabowo menyebut Dewan Pertahanan Nasional sejatinya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, namun demikian setelah 22 tahun berlalu baru diwujudkan tahun ini. Prabowo juga menyebut masalah pertahanan merupakan bagian vital untuk sebuah negara. Prabowo menyinggung pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan pentingnya pertahanan nasional. Rencananya dalam 5 tahun sekali Dewan Pertahanan Nasional merumuskan kebijakan umum terkait pertahanan. Meski saat ini rumusan itu masih dalam finalisasi. Para menteri koordinator dan Pak. Dalam hal ini saya ingin kembali sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh Ketua Harian, ya, vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional di sindonews.com. Pemirsa, saya Yudi Handoyo pamit undur diri. Sehat selalu pemirsa, sampai jumpa.